yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Hayati Nur Rahma. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 6 Palu. Juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Tadulako Palu dengan NIM PPG A61122759. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 dengan mengambil layanan bimbingan kelompok teknik brainstorming. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Alhamdulillah. Sehat ya semua ya? Sehat. Oke, udah pada makan siang belum? Sudah. Oke. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang memimpin doa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, jadi pada hari ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Sudah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Belum ya? Sudah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Tidak. Oke, jadi bimbingan kelompok itu, Ibu jelaskan sedikit ya. Bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan di mana dengan mengikuti kegiatan itu kita akan memperoleh informasi baru melalui dinamika kelompok. Nah, tujuannya dengan bimbingan kelompok ini kita anak-anak semua nanti bisa sekalian melatih untuk menyampaikan pendapat. Dari awalnya mungkin nggak berani menyampaikan pendapat, melalui kelompok kecil ini dan dinamika kelompok nanti kita belajar untuk mengungkapkan pendapat kita masing-masing. Paham sampai sini? Oke. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang berlaku. Asas itu adalah aturan. Ya, ada aturan yang berlaku. Ada 4 asas yang berlaku. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita ucapkan di sini, kita laksanakan di sini, cuma sebatas kita saja yang tahu, tidak akan diketahui oleh orang lain. Yang kedua, ada namanya asas kesukarelaan. Jadi anak-anaknya ibu semua datang ke sini semua dengan sukarela ya, tidak dengan paksaan. Iya, iya enggak? Ya. Oke. Semuanya dengan keadaan sukarela tanpa paksaan. Dan yang ketiga, asas keterbukaan. Ibu harap anak-anaknya ibu semua terbuka menyampaikan pendapatnya. Apa yang kalian pikirkan, apa yang anak-anak ibu pikirkan, pendapatnya silakan disampaikan, tidak usah ditutup-tutupi. Dan yang terakhir adalah asas kenormatifan. Apa itu asas normatifan? Jadi semua yang kita lakukan di sini itu adalah berdasarkan norma-norma yang berlaku, tidak melenceng dari norma-norma yang ada. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada ya? Oke. Jadi ini kayaknya kan dari beda-beda kelas ya. Sebaiknya kita perkenalan dulu. Bagaimana? Kan ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Jadi supaya dinamika kelompok terjadi, maka kita harusnya kita kenal dulu supaya dinamika kelompok bisa terjalin. Oke, kita mulai dari mana nih? Dari sebelah kanan ya. Jadi nanti perkenalannya silakan nama lengkapnya, panggilannya, sama kelasnya, sama hobinya boleh, gitu ya. Oke, kita mulai dari ibu dulu, gitu ya. Oke, perkenalkan nama ibu Hayati Nur Rahma, bisa dipanggil Ibu Ama. Hobi ibu adalah olahraga. Oke, silakan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Alfia Zahra, bisa dipanggil Alfi. Kelas saya dari kelas 7A, hobi saya membaca. Oke, silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra, biasa dipanggil Fatima. Saya dari kelas 7B. Oke, silakan dilanjut. Perkenalkan, Hobinya belum ya? Oke, ketinggalan. Oke, hobinya. hobi saya membaca. Oke, silakan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Nisa Syafana Mirza, biasa dipanggil Queen. Ya. Saya dari kelas 7B, hobi saya membaca. Oke, silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Disti Putri Muhammad, biasa dipanggil Disti. Saya dari kelas 7B, hobi saya bermain skipping. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdullah dari kelas 7A, hobi main bola. Oke, silakan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawas Yahya, biasa dipanggil Fawas, hobi saya main bola. Oke, jadi sudah saling kenal semua ya?
Tadi di sini ada Alfi, ada Fatimah, ada Queen, ada Disti, ada Hafiz, dan juga ada Fawaz. Oke, berarti udah saling kenal semua ya. Nah, selanjutnya karena kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok, jadi di sini ibu akan berperan sebagai pemimpin kelompok atau disebut PK. Nah, anak-anak ibu di sini sebagai anggota kelompok atau AK. Nah, tugasnya ibu di sini adalah memimpin kelompok ini, memimpin jalannya kelompok ini sama memimpin kegiatan ini. Sedangkan tugasnya anak-anak ibu semua adalah sebagai anggota kelompok adalah menyampaikan pendapat dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jadi kegiatan ini akan kita laksanakan selama 40 menit atau 1 jam pelajaran. Bagaimana, semuanya setuju? Oke. Sebelum kita masuk ke tahap inti, ibu ingin kita bermain games dulu. Main games ya. Oke. Jadi gamesnya itu adalah Simon Says. Sudah pernah dengar game Simon Says? Sudah pernah dengar belum? Oke, pernah. Bagaimana? Ingat nggak? Gimana, Queen? Ingatnya gimana Simon Says? Oh, nggak usah jelasin. Oke. Jadi kalau yang ibu tahu, game Simon Says seperti ini. Seandainya ibu bilang Simon Says pegang mata, berarti kalian harus pegang mata sesuai dengan apa yang Simon katakan. Tapi ketika ibu memerintahkan sesuatu tanpa mengatakan Simon Says, berarti perintah tersebut tidak boleh dilaksanakan. Paham sampai sini? Misalnya ibu bilang Simon Says pegang mata, semua pegang mata. Simon Says pegang hidung. Tapi ketika ibu bilang pegang telinga, tidak ada perintah Simon Says, maka berarti perintahnya tidak boleh dilaksanakan. Ada yang mau bertanya? Oke, boleh kita berdiri dulu? Yang gini sambil berdiri ya. Oke. Simon Says pegang hidung. Simon Says pegang kepala. Pegang perut. Oke, ada yang masalah? Oke, Fawaz masih salah ya. Kita ulangi lagi. Ketawa saja nggak apa-apa kalau mau ketawa. Oke, kita ulangi lagi ya. Simon Says pegang telinga. Simon Says pegang tangan. Simon Says pegang hidung. Pegang pipi. Oke, semuanya sudah betul, tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Jadi sudah fokus semua ini? Semuanya fokus? Udah ya? Oke, jadi topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kenapa sih kita harus belajar matematika. Oke. Kira-kira di sini pada suka sama matematika tidak? Tidak? Oke, tidak suka matematika ya. Nah, jadi hari ini topik yang ingin Ibu bahas adalah tentang kenapa sih kita harus belajar matematika. Oke. Jadi Ibu ingin tanya pendapatnya anak-anak Ibu semua dulu. Menurut anak Ibu, apa sih matematika? Kalau ada orang bilang matematika, apa yang terlintas di benak kalian, di pikiran kalian? Kita mulai dari sebelah sini, boleh? Oke. Fawaz, menurut Fawaz bagaimana sih matematika? Apa sih matematika itu? Silakan. Silakan. Kalian pembagian angka yang membingungkan. Perkalian pembagian angka yang bingung-kan. Oke, kita lanjut. Hafiz, silakan. Penjumlahan dengan angka. Suratnya boleh lebih keras lagi. Menurutmu matematika itu apa sih? Pelajaran gimana sih? Bikin pusing kah atau apa? Silakan diceritakan saja. Matematika itu ada angkanya dengan pembagian, dengan perkalian, dengan penjumlahan. Oke, menurut Hafiz matematika itu gimana? Rumit apa tidak? Atau saya suka angka, saya suka matematika. Menurut Hafiz matematika itu bagaimana? Biasanya bikin pusing. Bikin pusing matematika. Oke, kita lanjut ke Disti. Bagaimana menurut Disti matematika itu? Rumusnya susah. Rumusnya susah. Oke, menurut Queen bagaimana matematika itu? Isinya angka semua. Isinya angka semua. Bikin apa? Bikin pusing. Oke, yang menurut Fatimah bagaimana? Penuh dengan rumus yang sulit sekali. Penuh dengan rumus yang sulit sekali. Kalau Alfi bagaimana menurut Alfi? Sama huruf-huruf itu tak campur-campur. Campur-campur gitu ya. Jadi memusingkan. Memusingkan ya. Oke, jadi kita sudah dengar pendapat dari teman-teman semua, itulah matematika di pandangan kalian.
Nah, sekarang apakah ada yang punya pengalaman buruk tentang matematika? Ada enggak? Hafiz, oke silakan Hafiz. Bagaimana pengalaman buruknya Hafiz tentang matematika? Lalu saya kan bekerjakan Yang keras suaranya. Lalu saya bekerjakan PR karena di antara semua dari 1 sampai 10 itu tidak ada yang saya tahu. Saya itu sendiri di rumah, jadi saya cuma bisa andalkan HP. Andalkan HP. Itu pelajaran apa? Matematika. Oke. Hanya mengandalkan HP, tapi bisa jawab nggak akhirnya? Tidak. Tidak. Gak bisa jawab ya? Yang mengandalkan HP masih nggak bisa jawab. Oke. Ada lagi yang punya pengalaman buruk tentang matematika? Oke, Fawaz silakan. Saya jualan. Jualan, oke. Saya jualan baru yang Jualan apa itu? Guru mau tanya. jualan piscok. Jualan piscok, oke. Yang mau beli ini uangnya besar. Saya bingung mencari itu. Oh begitu. Jadi ceritanya Fawaz ini jualan piscok, uangnya besar berapa? 100.000 apa 50.000? 50.000. Jadi ngitungnya bingung kembalinya berapa gitu ya. Ada lagi yang punya pengalaman buruk tentang matematika? Tidak ada ya. Oke, itu tadi ya. Oh, Risti, silakan Risti. Ada pas di kantin, pas di koperasi uangnya besar sekali, tidak tahu saya kan kembali. Oh gitu. Jadi pas di kantin koperasi uangnya besar sekali. Jadi nggak tahu berapa kembaliannya. Oke, hati-hati kena tipu ya kayak gitu ya. Nah, ada lagi? Oke, Queen silakan. Nilaiku rendah sekali. Nilai matematikanya Queen rendah sekali. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, sudah ya. Itu tadi pengalaman-pengalaman buruk teman-teman kalian tentang namanya matematika. Nah, sekarang ibu ingin bertanya lagi. Kira-kira menurut kalian kenapa sih orang itu nggak suka dan benci dengan matematika? Kayak sendiri nggak suka. Orang sekitar kalian juga nggak suka matematika. Kira-kira kenapa orang-orang nggak suka matematika? Boleh dari Alfi? Silakan. Karena Mungkin susah, terus rumusnya banyak. susah dan rumusnya banyak. Oke, dari Fatima bagaimana? Bikin stres, bikin pusing. Bikin stres, bikin pusing. Oke, selanjutnya Susah, rumusnya masuk di otak. susah rumus di otak ya. Oke, lanjut Kristi. Iya, rumusnya susah masuk di otak. Rumusnya masih di otak ya. Apalagi sekarang udah masuk SMP, sudah nggak tambah kurang lagi ya, sudah ada masuk aljabar ya. Kalau SMP ya pelajarannya. Oke, kalau Hafiz bagaimana? Itu percuma gurunya mengajar 1 jam tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, cuma diingat. Oh begitu. Percuma gurunya mengajar matematika cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri dan bikin ngantuk. Oke, dari Fawaz. Terlalu banyak angkanya. Kalau banyak angka. Kalau huruf mengerti berarti. Kita juga. Mengerti sih. Oke, jadi itu adalah pendapat teman-teman kalian tentang kenapa sih orang-orang pada benci sama matematika. Jadi matematika itu tidak perlu harus dicintai. Seenggaknya kita tahu ilmu dasar matematika, penambahan pengurangan, jangan sampai terjadi kasus kayak tadi Pak. Jangan ditipu nanti. Uangnya 50.000 atau 100.000 beli piscok, malah nanti kembaliannya banyak sekali dia malah rugi. Itu adalah salah satu hal yang merugikan kalau kita nggak paham atau misalnya nggak mengerti tentang matematika dasar. Itu ya. Nah sekarang Ibu punya sedikit video tentang kenapa sih kita harus menyukai matematika. Ibu ingin kalian menyaksikan dengan baik. Setelah menyaksikan nanti silahkan sampaikan pendapatnya tentang video yang kita saksikan tadi. Boleh begitu? Oke. Terus belajar matematika. Nah, pernah nggak kalian kepikiran bahwa sejak TK kita itu udah belajar matematika? Dilanjut SD ada lagi matematika lumayan. Lanjut SMP ada lagi. Nah sekarang kita di SMA juga ada lagi. Tadinya buat kalian yang mau ke jurusan IPS pengen ngehindarin matematika. Ternyata di IPS juga masih belajar matematika. Dan setelah lulus SMA pun kalian masuk kuliah akan ketemu lagi matematika minimal saat mengerjakan tugas akhir atau skripsinya. Ya, di situ kalian ketemu lagi dengan statistika. Ya, begitulah memang mau nggak mau kita akan selalu ketemu dengan matematika. So, kini kita akan bahas kenapa sih kita harus belajar matematika. Oke,
inilah 5 alasan kenapa kita harus belajar matematika. Kelihatan? Yang pertama, matematika itu ternyata jadi dasar ilmu-ilmu lain, ya kan? Nah, kalian pernah belajar fisika, kimia, biologi? Tentu perlu matematika untuk belajar pelajaran-pelajaran tersebut. Jangankan pelajaran eksak ya, pelajaran MIPA, di pelajaran IPS pun ada matematika. Di ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi, kalian pasti ketemu matematika, meskipun hanya perhitungan sederhana. Nah, itulah alasan pertama kenapa kita harus belajar matematika, karena matematika itu jadi dasar ilmu lain. Supaya kalian bisa belajar ilmu-ilmu yang lain, dasarnya kalian harus bisa dulu matematika. Alasan yang kedua kenapa kita harus belajar matematika adalah karena saat belajar matematika itu belajar melatih kesabaran dan juga ketelitian. Ya, pernah kan kalian lagi ngerjain matematika, salah, benerin lagi, dan itu butuh proses yang melatih kesabaran kalian. Selain itu juga belajar matematika membuat kalian jadi lebih teliti. Salah tanda aja, plus sama min, udah salah. Atau salah ngaliin, salah penjumlahan, ya udah salah. Ya, jadi alasan yang kedua, belajar matematika itu melatih kesabaran dan ketelitian. Alasan ketiga, matematika itu ternyata kepake buat hidup. Ya, tentu kalian sudah merasakan bahwa matematika kepake banget buat hidup. Minimal yang pertama itu yang kerasa banget saat kita jual beli ya. Ya, itu udah pasti penjumlahan, pengurangan itu adalah ilmu dasar yang harus kalian kuasai. Selain itu, aspek kehidupan yang lain yang penting adalah ibadah tentunya ya, karena hidup kita ini kan untuk ibadah gitu kan. Nah, di ibadah kita itu ada sholat, ada rakaatnya, jangan sampai salah rakaat. Lalu juga ada zakat, bayar zakat harus benar. Yang berikutnya contoh lain ada waris, misalnya bagi-bagi waris, itu juga harus benar, dan itu pakai matematika. Tadi katanya kepake buat hidup, tapi kok kita belajar di sekolah ribet banget sih, belajar x, y, apaan? Emangnya saat kita beli bakso, beli bakso sebesar 3x tambah 2 sama dengan 7x kurang 5? Nah, nggak gitu juga memang. Nah, ini adalah alasan yang keempat kenapa kita belajar yang ribet-ribet di matematika, padahal memang nggak semua ilmu di matematika kepake secara langsung oleh kita, tapi memang menjadi dasar-dasar teknologi yang kita pakai sekarang. Nah, yang nggak kerasa alasan keempat ini adalah saat kita belajar matematika, ternyata itu kita sedang melatih berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir sistematis, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, nggak kerasa kan? Iya, nggak kerasa, karena sekarang emang lagi dilatih nih otak kita. Jadi saat ngerjain soal matematika, kita itu dilatih tadi untuk berpikir logis, lalu juga kritis, kenapa ini seperti ini, dan juga sistematis. Saat belajar matematika, saat ngerjain soal, dulu kita ada diketahui dulu, tulis, ditanyakan, dijawab, jadi runut ya, sistematis, gak ngasal masalah, dan juga membuat kita belajar menghargai proses ya, gak hanya hasilnya saja. Jadi alasan yang keempat ini membuat kita bisa berpikir logis, kritis, sistematis, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk alasan kelima, silakan kalian pikirkan sendiri
yang kelima tulis di komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah video tentang kenapa kita harus belajar matematika. Sudah menyaksikan semua? Sudah paham kira-kira? Sekarang ibu mau tanya, ibu ingin semua berpendapat. Bagaimana pendapat kalian tentang video tadi? Apa yang kalian pahami dan kalian dapatkan dari video tadi? Silakan, kita mau dari mana? Sini. Oke, dari Alfi. Silakan. Apa yang menurut Alfi, bagaimana video tadi? Apa yang Alfi pahami dan Alfi dapatkan dari video tadi? Matematika itu sangat penting bagi kehidupan. Ya. Contohnya tentang apa? Contohnya pas lagi jualan. Contohnya pas lagi jualan ya. Oke. Silakan Fatimah. Apa yang Fatimah, menurut Fatimah, pendapat Fatimah tadi bagaimana video? Penting bagi kehidupan karena kayak kalau kita lihat jam kan itu angka-angka juga. Angka juga ya. Kita susah mengatur waktu kalau kita belajar matematika. Oke, susah mengatur waktu kalau kita nggak tahu matematika. Oke, silakan selanjutnya Queen, bagaimana pendapat Queen tentang video tadi? Tentang apa tadi videonya? Alasan kenapa matematika penting. Oke, jadi tadi alasan kenapa matematika penting dalam kehidupan. Oke, selanjutnya silakan Misti. Apa yang pendapat di tentang video tadi bagaimana? Melatih kesabaran dan ketelitian. Oke, matematika bisa digunakan untuk melatih kesabaran dan ketelitian. Berarti bukan hanya sekedar belajar matematika aja ya, tapi sebenarnya otak itu dilatih untuk hal lain begitu ya. Oke, silakan Hafiz. Matematika itu bisa lebih berguna, apalagi kalau misalnya lebih ke biologi. Misalnya ada orang yang operasi, tapi paru-parunya itu diambil satu, terus dijahit lagi kembali, ya akhirnya dia cuma bisa memiliki satu paru-paru, tidak bisa bernafas. Oh gitu, oke. Jadi itu pakai matematika juga ya. Ada 2 dan 1, ada angkanya ya. Oke, selanjutnya silakan Fawas. Bagaimana menurut Fawas tentang video tadi? Matematika sangat penting dalam hidup karena saat kita jualan dan membeli itu ada pengurangan Dan pertanian. kalian juga, oke. Jadi jawabannya Fawas ini sebenarnya sangat cocok dengan contoh kasusnya Fawas tadi ya. Tadi kan kalau saya Fawas dia berjualan tapi dia bingung karena nggak tahu angka ya. Jadi betul ya, matematika salah satunya adalah penting bagi kita termasuk untuk berjualan. Apalagi berjualan jual beli itu sudah menjadi makanan sehari-hari kita, iya tidak? Disuruh mamanya beli garam di warung, dikasih uang 10.000, harga garam 3.000 ternyata cuma kembali 5.000. Nanti dimarah mamanya tidak? Masa matematika harga 3.000 saja tidak tahu? Nah, itu adalah salah satu contoh dari kenapa matematika itu penting bagi kehidupan kita. Kira-kira anak ibu sini semua udah merasa belum kalau matematika itu penting? Sudah ya? Nah, jadi alangkah baiknya setelah kegiatan ini nanti pulang ke rumah mulailah dibuka PR matematikanya, dicoba kerjakan. Kalau sulit mengerjakan PR matematikanya, carilah bantuan dengan menggunakan HP seperti Hafiz tadi. Seandainya masih nggak menemukan jawaban, silahkan tanya ke orang yang lebih mengerti, kakaknya, bapaknya, mamanya, atau bisa ke gurunya. Karena begini ya, matematika itu beda sama pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran IPA, fisika, pelajaran biologi. Kalau pelajaran biologi misalnya kita cari jangkrik atau serangga bernafas dengan apa, kita cari di internet keluar jawabannya, iya enggak? Tapi coba kita cari soal aljabar kita cari semua, angka-angka kita tulis semua huruf-huruf yang kita tulis, sulit sekali menemukan jawaban yang tepat. Pasti orang ngasihnya dengan contoh yang lain, tidak ada contoh yang sama persis dengan yang diberikan guru kita, iya tidak? Nah, jadi harus cari orang yang betul-betul paham dengan matematika supaya bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan. Seandainya ada yang tidak dimengerti, silakan tanya pada guru matematika. Ibu tanya dulu, guru matematika ini di sekolah kejam tidak?
Tidak. Tidak kejam, jahat tidak? Tidak. Nah, Lumayan, misalnya ada teman itu yang oh ya lumayan karena temannya nakal. Iya, karena temannya nakal makanya gurunya jadi galak. Nah, apalagi guru di sekolah kalian, guru di sekolah ini itu guru matematikanya baik. Berarti kan harusnya bisa lebih leluasa untuk bertanya dan minta pendapat ibu bagaimana sih cara mengerjakan ini. Kalau nggak mengerti silahkan ditanya. Jangan seperti contoh tadi masuk telinga kiri telinga kanan. Percuma mendengarkan, tidak ada yang bisa dijawab. Kalau tidak mengerti sebaiknya ditanyakan. Kalau nggak ditanyakan hari itu, besoknya sudah beda lagi pelajarannya. Besoknya beda pelajaran. Akhirnya kita ketinggalan jauh. Pas ujian hanya bisa tolak, pelonga, bingung cari jawaban gimana. Iya nggak? Cari jawaban di internet juga nggak bisa. Iya kan? Nah itulah sedikit tentang pelajaran matematika. Jadi ibu menyimpulkan tadi kan sudah memberikan pendapat semua dengan baik. Yang bilang video tadi sangat bermanfaat karena ternyata bisa digunakan untuk sehari-hari seperti jualan gitu ya. Ada juga tadi bisa melatih otak kita begitu ya. Bisa juga digunakan dalam biologi, bisa juga pokoknya intinya matematika itu erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Toh? Misalnya sekarang lagi Piala Dunia, ya kan, mau hitung jam itu termasuk angka. Karena yang ditampilkan di sana adalah waktu Indonesia Barat. Sedangkan kita ada di Sulawesi Tengah, berarti menggunakan waktu Indonesia Tengah. Itu kan pakai hitung lagi matematikanya. Kalau misalnya di WIB itu jam 7, berarti di WITA jam berapa? Iya tidak? Jam 8 ya, itu sudah tahu semua. Berarti semua itu menggunakan matematika, semua erat dengan matematika ya. Minta uang jajan, minta jajan 10.000. Saya uang 10.000 buat jajan ini habis berapa? Itu juga menggunakan matematika. Tapi semuanya masih matematika dasar. Oke, sampai sini paham semuanya? Paham ya. Oke, kita sudah sampai di kegiatan akhir. Sebelum kita masuk kegiatan akhir, ibu ingin kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, bagaimana tepuk semangat? Supaya semangat semuanya, bagaimana tepuk semangat? Tepuk semangat. Kita lagi gini tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Kalau tepuk semangat berarti harus semangat. Oke, ibu ini semuanya berdiri biar lebih semangat. Ayo. Oke, kita tepuk semangat semuanya sama-sama. Fatimah pimpin, ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Hafiz loyo sekali kayaknya. Belum makan Hafiz? Oh sudah, oke. Kita keluarkan energinya sekali lagi, ayo. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya. Ibu mau silakan duduk. Kita sudah masuk di kegiatan akhir. Ya, kegiatan akhir berarti kegiatannya sudah mau selesai. Di kegiatan akhir ini ibu ingin ada yang menyimpulkan tentang kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Oh, oke, Hafiz silakan. Bagaimana pendapat Hafiz? berkat kegiatan ini saya bisa tahu betapa pentingnya matematika itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam Oke, jadi menurut Hafiz berkat kegiatan kelompok ini dia jadi tahu betapa pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya? Oke, ada lagi yang menyimpulkan? Oke, Hafiz silakan. Berkat bimbingan kelompok ini sih jadi bisa menyimpulkan pendapat saya kepada teman-teman. Oke, jadi berkat kegiatan bimbingan kelompok ini Alfi jadi lebih berani karena cuma kelompok kecil ya, jadi bisa sudah lebih akrab. Jadi Alfi lebih berani untuk menyampaikan pendapat ya, yang dirasakan, apa yang Alfi pikirkan bisa Alfi sampaikan di sini ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin ada satu orang yang memberikan kesan dan pesan dan kasih tahu bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini. Oh, oke, Fatimah silakan. Perasaan saya mengikuti kegiatan ini senang, bisa mendapat ilmu baru dan semoga ada lagi kegiatan seperti ini. Oke, jadi perasaannya Fatimah senang karena telah mengikuti kegiatan ini, mendapat ilmu baru dan harapannya bisa ada lagi kegiatan seperti ini. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas kesimpulan dan pendapat dan saran dan juga perasaan yang telah disampaikan oleh anak-anak Ibu semua. Baiklah, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan, Ibu ingin membagikan LKPD dulu. Apa itu LKPD? LKPD adalah Lembal Kerja Peserta Didik. Gitu ya. Silakan kalian isi sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian
dapatkan hari ini, oke? Ibu bagikan. Habis ini cepat kalau mandi lagi ya. Habis dibagikan langsung pergi saja deh ke supaya promosi. Pura-pura kecoret-coret. Silakan mengisi sesuai dengan apa yang kalian pahami. Oke, udah selesai semua? Sudah. Ibu minta tolong awas kumpulkan teman-teman yang punya tugas. Oke, silakan dikumpul kepada kakak Fawas. Siapa yang bawa? Terima kasih Fawas. Oke, terima kasih banyak sudah mengisi LKPD-nya dengan baik. Jadi, Ibu berharap topik dan materi kita pada hari ini tuh bisa kalian manfaatkan dengan baik. Jadi mungkin setelah ini kalian lebih bersemangat dan lebih termotivasi untuk belajar namanya pelajaran matematika. Minimal matematika dasar untuk kehidupan sehari-hari, supaya nggak dibodoh-bodohi orang, supaya tidak ditipu sama orang ya. Banyak sekali modus penipuan, apalagi masalah uang sekarang ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan sukarela. Ibu ucapkan terima kasih banyak juga sudah mau terbuka dan juga sudah mau berpartisipasi dengan baik. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, Ibu ingin ada yang menutup dengan doa dulu. Ibu aja ya yang tutup ya dengan doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak. Ibu ucapkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.